Halo bosek, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Bukan cuma logam emas yang untuk mendapatkannya harus ditambang ke dalam perut bumi, tapi juga salah satu unsur hara ini harus ditambang untuk mendapatkannya yang peranannya sangat penting bagi tanaman. Kali ini kita akan bercerita tentang unsur hara fosfat. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas. Paling tidak ada 10 fakta menarik tentang unsur hara fosfat. Di antaranya, fungsi fosfat bisa sebagai sumber energi bagi tanaman ya. Jadi sumber energi pada tanaman ini kan dia dihasilkan dari ATP ya, atau adenosin trifosfat, yaitu molekul penyimpan energi yang dipakai tanaman untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah. Jadi fosfat ini juga bisa membantu membentuk ATP atau energi pada tanaman. Kemudian yang kedua, akar tanaman sangat bergantung pada fosfat. Nah, biasanya kalau dengan ketersediaan fosfat ini, akar tanaman akan membentuk secara penuh ya. Jadi serabutnya semakin banyak, kemudian semakin panjang, dan akan lebih mudah menyerap unsur hara pada tanah. Kemudian fakta menarik yang ketiga, kekurangan fosfat bisa membentuk daun menjadi keunguan. Pada beberapa tanaman seperti jagung atau cabai, daun bisa berubah hijau tua keunguan karena penumpukan pigmen antosianin. Fakta yang keempat, fosfat sulit bergerak pada tanah. Karena dia sifatnya diam dalam tanah, sehingga akar atau tanaman ini harus lebih kerja ekstra untuk mendapatkan unsur hara fosfat ini supaya bisa diserap oleh tanaman. Kemudian, fakta menarik yang kelima, unsur fosfat ditemukan dari batuan mineral apatit. Batuan apatit ini adalah satu batuan mineral yang harus ditambang di dalam perut bumi, dan tentunya ini ketersediaannya sangat terbatas ya. Artinya suatu waktu bisa habis. Jadi para bose, mungkin suatu saat nanti pupuk fosfat ini akan habis karena ketersediaannya tidak dapat didaur ulang di dalam bumi ya, di dalam alam semesta ini. Kemudian fakta menarik berikutnya, fosfat membantu membentuk bunga dan buah. Nah, ini biasanya peranannya penting di saat fase generatif. Nah, di saat fase generatif ini, apabila tanaman kekurangan fosfat, maka pembentukan bunga dan buah tidak akan maksimal. Kemudian fakta berikutnya, fosfat berperan dalam pembentukan DNA tanaman. Nah, ini juga sangat penting ya bos ya, karena DNA ini kan adalah sifat dasarnya tanaman ya. Jadi sifat-sifat yang ada dalam tanaman dibentuk dari DNA itu. Kemudian tanah dingin membuat fosfat sulit untuk diserap. Nah, ini juga salah satu sifat fosfat yang kerap kaitannya terhadap penyerapan unsur hara oleh tanaman ya. Kita sering menemukan ya di tanah-tanah pegunungan atau di musim hujan yang biasanya suhu lebih dingin, lebih lembab, tanah lebih dingin, itu unsur hara fosfat sangat sulit diserap oleh tanaman, sehingga nanti efeknya biasanya sulit untuk membentukkan bunga dan buah, atau bahkan nanti buahnya atau bunganya bisa gugur ya, seperti itu. Kemudian fakta berikutnya, fosfat termasuk unsur hara makro yang utama. Nah, fakta menarik yang ke-10 atau yang terakhir ini adalah cadangan batuan fosfat ini terbatas. Tadi sudah kita bahas ya, karena dia bersumber sebagian besarnya dari batuan apatit, yang dimana itu adalah mineral yang harus ditambang dalam perut bumi, sehingga ketersediaannya sangat terbatas ya. Artinya suatu saat ketika fosfat ini habis, jadi kita harus mencari solusi dari mana fosfat sebagai pupuk utama atau pupuk makro bisa digunakan oleh tanaman dan di pertanian masa depan. Ini akan menjadi PR bagi para praktisi atau akademisi pertanian ya, untuk menyediakan fosfat di masa depan. Kemudian kita lanjut, sebetulnya fosfat ini bagaimana sih proses ditemukannya dan pembentukannya? Berdasarkan sejarah singkatnya, fosfat atau fosfor ini pertama kali ditemukan oleh seorang alkemis asal Jerman yang bernama Henning Brand pada tahun 1669. Ia mencoba mencari batu filsuf. Jadi awalnya mencari batu filsuf dengan meneliti urin manusia yang difermentasikan. Setelah dipanaskan dan diuapkan berkali-kali, ia menemukan zat putih pada fermentasi urin tersebut. Nah, zat putih itu dia dapat menyala dalam gelap, yaitu fosfor atau P ya, yang sering kita sebut dan kita kenal ya. Penemuan ini menjadi awal berkembangnya senyawa fosfat. Kemudian pada awal abad ke-18 sampai ke-19, para ilmuwan menemukan bahwa fosfat banyak terdapat dalam bentuk
fosfat di batuan mineral, tulang hewan, dan guano atau kotoran burung laut. Nah, fosfat lalu mulai digunakan sebagai pupuk pertanian karena terbukti sangat penting dan efektif untuk pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan. Tokoh penting lainnya adalah Justus von Liebig yang pada tahun 1840 menjelaskan bahwa fosfat merupakan unsur hara penting bagi tanaman. Penelitian beliau menjadi dasar berkembangnya pupuk fosfat modern. Ada 3 sumber utama fosfat berdasarkan sejarahnya ya. Pertama dari batuan apatit, kemudian dari pupuk guano atau kotoran burung laut. Ya, biasanya di situ sering banyak mengandung fosfat. Tetapi pupuk guano ini persentasenya sangat sedikit. Sehingga kebutuhan fosfat ini harus dipenuhi dengan cara menambang ke dalam perut bumi ya dari batuan apatit itu. Nah, kemudian untuk produk turunannya, fosfat ini biasanya terbentuk atau dibentuk menjadi 3 produk turunan pupuk ya. Yang pertama itu adalah SP36 atau super fosfat 36, kemudian TSP, triple super fosfat, dan DAP, diamonium fosfat. Nah, 3 pupuk dasar ini menjadi bahan dasar pupuk yang bisa siap dipakai oleh petani untuk menyuburkan tanaman. Karena fosfat ini ditambang dan proses menjadi pupuk yang siap dipakai oleh petani ini lumayan panjang ya bos ya prosesnya. Paling tidak ada 7 proses yang harus dilewati dari penambangan sampai menjadi pupuk yang siap dipakai dan dipasarkan ya. Yang pertama dari penambangan apatit. Nah, dari penambangan apatit ini batuan fosfat diambil dari tambang terbuka ya. Kemudian dilakukan penghancuran. Nah, dari penghancuran ini dihaluskan ya, diolah menjadi hancur. Kemudian selanjutnya dimurnikan ya. Dimurnikan, jadi batuan besar ini dihancurkan. Kemudian dipisahkan dari pasir, tanah, dan pengotor lain. Nah, selanjutnya dilakukan reaksi kimia. Nah, apetit ini direaksikan dengan asam sulfat atau asam fosfat agar fosfor berubah menjadi bentuk yang mudah diserap tanaman. Kemudian setelah itu dibentuk granulasi atau biasanya dibentuk menjadi butiran-butiran kecil ya, biasanya bisa berupa bentuk butiran kasar atau halus seperti itu ya. Kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan ini fungsinya supaya pupuk lebih awet dan tidak menggumpal karena dia sifatnya mudah menggumpal apabila kondisi basah seperti itu. Nah, setelah kering kemudian dikemas. Nah, dikemas dan siap dijual dan siap dipakai oleh petani. Ada 7 proses pembuatan pupuk fosfat mulai dari penambangan sampai pengemasan. Kemudian sifat unsur hara fosfat dalam tanah dan cara aplikasinya pada tanaman. Sudah kita bahas di awal ya bos ya. Tadi kan fosfat ini sifatnya kan diam ya atau tidak mudah tidak banyak bergerak di dalam tanah sehingga tanaman membutuhkan ekstra kerja atau membutuhkan energi yang lebih untuk menyerap unsur hara fosfat ini. Tetapi ketika unsur hara fosfat ini diserap oleh tanaman, fosfat akan memberikan energi yang berlebih untuk tanaman dalam proses keberlangsungan hidupnya. Nah, bagaimana supaya fosfat ini mudah diserap oleh tanaman? Baik di lahan pegunungan yang biasanya suhunya lebih lembab atau di musim hujan. Nah, biasanya yang pertama gunakan pupuk fosfat yang mudah larut. Nah, biasanya dalam bentuk SP36 atau MKP, monokalium fosfat, dan biasanya lebih baik dalam bentuk cair ya kalau di musim hujan seperti itu. Kemudian aplikasi dekat dengan perakaran ya bos ya. Nah, karena dia tidak mudah bergerak dan biasanya sulit diserap saat suhu dingin tadi, sehingga kita wajib mengaplikasikan fosfat ini dalam posisi yang dekat dengan perakaran ya. Biasanya dia diletakkan sekitar 7 sampai 8 cm dari batang utama. Kemudian jangan ditebar terlalu jauh. Jadi jangan terlalu jauh bos ya, supaya nanti fosfat ini mudah diserap oleh tanaman secara langsung. Jadi nanti akar yang dekat dengan percabangan ini, dengan batang utama ini akan lebih mudah menyerap fosfat itu sendiri ya. Kemudian gunakan pupuk hayati atau mikoriza. Jadi mikoriza ini kan sifatnya dia akan membantu tanaman
mengambil unsur hara fosfat dengan menggunakan hifanya atau jaringan hifanya itu ya. Kemudian jaga kelembapan dan suhu tanah. Ini para bosnya sering melakukan ya, biasanya dengan menggunakan mulsa plastik, kemudian bedengan dibuat lebih tinggi supaya lebih hangat di dalam tanah ya. Jadi untuk membantu proses pergerakan fosfat supaya gampang atau mudah diserap oleh tanaman. Selanjutnya hindari tanah terlalu basah. Nah, kadang ini juga kalau di musim hujan kan basah, tanah terlalu basah dan lembab. Kemudian gunakan semprot daun ya atau dengan pupuk foliar. Nah, biasanya kalau dari daun itu bisa memudahkan menyerap unsur hara apabila akar sulit untuk menyerapnya ya. Selanjutnya atur pH tanah. Nah, kalau pH tanah yang ideal itu adalah 5,5 sampai 6 ya. Sampai 6 ini adalah pH yang ideal untuk unsur hara fosfat ini mudah diserap oleh tanaman. Nah, fosfat ini kan mudah terikat oleh Fe, Al, dan Ca, sehingga ini pH-nya harus betul-betul diatur. Jadi kalau terlalu basah, biasanya fosfat akan sulit diserap oleh tanaman. Nah, itu dia bosnya tentang unsur hara fosfat. Semoga bermanfaat. Dan bagi para bosnya dimanapun berada, jika ada komentar atau pertanyaan, boleh bosnya tulis di kolom komentar ya jika kurang puas video ini. Oke bosnya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.